Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaifullah dengan NIM 0553468864 dari mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tugas 2 mata kuliah basis data mengenai implementasi entity relationship diagram ke dalam database MySQL. Langkah pertama adalah membuat database baru. Database akan menjadi wadah untuk semua tabel yang akan kita buat. Saya akan memberi nama database dengan nama klinik. Dan pemilihan collection UTF-8 General CI sangat penting karena mendukung berbagai karakter termasuk huruf non-Latin dan bersifat case insensitif, yang berarti tidak membedakan antar huruf besar dan kecil dalam pengurutan data. Setelah database berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat tabel-tabel sesuai IRD. Tabel pertama yang akan saya buat adalah tabel dokter. Tabel ini berisi informasi master data dokter yang praktik di klinik. Struktur tabel dokter memiliki ID dokter sebagai primary key dengan auto increment, yang berarti setiap data baru akan otomatis mendapatkan nomor ID yang unik. Kolom nama dokter menggunakan constraint not null, karena setiap dokter harus memiliki nama. Spesialisasi mencatat bidang keahlian dokter, sedangkan kolom kotak seperti nomor telepon dan email untuk keperluan komunikasi. Sekarang saya sudah berhasil membuat satu tabel baru yang bernama dokter. Tabel kedua adalah tabel pasien. Struktur tabel ini mirip dengan tabel dokter, namun dengan beberapa penyelesaian. Seperti kolom jenis kelamin menggunakan tipe data enum yang membatasi input hanya pada nilai L untuk laki-laki atau P untuk perempuan. Tanggal lahir menggunakan tipe data date untuk memudahkan dalam perhitungan usia pasien. Pemilihan tipe data yang tepat sangat krusial dalam desain database karena mempengaruhi konsistensi data dan efisiensi query. Sekarang kita sudah memiliki dua tabel baru. Sekarang saya akan membuat tabel ketiga, yaitu tabel administrator, yang berisi data user yang memiliki akses untuk mengelola sistem klinik. Kolom username memiliki constraint unik yang memastikan tidak ada username yang sama dalam sistem. Password disimpan dalam fungsi MD5 untuk enskripsi di dasar. Dalam lingkungan production, sebaiknya menggunakan metode enskripsi yang lebih kuat seperti Bicep. Kolom label menggunakan enum dengan default value admin untuk membatasi hak akses user. Sekarang kita sudah berhasil membuat tabel administrator. Tabel keempat adalah tabel relasi pasien dokter. Tabel ini adalah tabel penghubung banyak ke banyak antar pasien dan dokter. Ini adalah implementasi dari relasi di mana satu pasien bisa berobat ke banyak dokter dan satu dokter bisa menangani banyak pasien. Tabel ini menggunakan foreign key constraints yang merujuk ke tabel pasien dan dokter. On delete cascade berarti jika data induk dihapus, data relasinya juga otomatis terhapus. Tanggal kunjungan menggunakan default current time stamp yang otomatis mengisi waktu saat data kunjungan dibuat. Sekarang kita sudah berhasil membuat tabel keempat, yaitu pasien dokter. Sekarang kita akan membuat tabel kelima, yaitu tabel daftar. Tabel daftar untuk mencatat proses pendaftaran pasien. Kolom status menggunakan enum dengan 3 pilihan, menunggu, proses, dan selesai. Default value-nya adalah menunggu, untuk memastikan setiap pendaftaran baru otomatis berstatus menunggu.
Pemisahan antar tanggal daftar dan jam daftar memungkinkan analisis data yang lebih fleksibel, seperti melihat jam-jam sibuk pendaftaran. Tabel terakhir, tabel dokter admin. Tabel ini bertujuan mencatat aktivitas kolaborasi antar dokter dan administrator. Tabel ini bisa mencatat berbagai aktivitas seperti input jadwal, update, data pasien, atau pembuatan laporan. Jenis aktivitas mencatat kategori aktivitas, sedangkan deskripsi memberikan detail lebih lengkap. Tanggal aktivitas otomatis tercatat saat data dimasukkan. Sekarang kita sudah berhasil memiliki 6 tabel utama. Setelah semua tabel berhasil dibuat, saya akan menginput data contoh untuk menguji struktur database. Mari mulai dengan data dokter. Saya memasukkan 3 data dokter yang mencakup nama dokter, spesialisasi, nomor telepon, email, alamat, dan tanggal bergabung. Selanjutnya, input data contoh untuk pasien. Data pasien mencakup informasi demografi dasar seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan informasi kontak. Tanggal lahir yang berbeda membantu untuk dalam testing query yang melibatkan perhitungan usia. Input data administrator dengan level akses yang berbeda. Paspor dienkripsi menggunakan MD5 untuk keamanan dasar. Dalam praktik nyata, kita akan menggunakan metode enskripsi yang lebih kuat. Superadmin memiliki akses penuh ke sistem, sedangkan admin reguler memiliki akses terbatas. Pembagian level ini penting untuk keamanan sistem. Sekarang kita input data untuk tabel relasi untuk menunjukkan hubungan antar entitas. Data pendaftaran mencatat kapan pasien mendaftar dan poli tujuan mereka. Dan data kunjungan pasien dokter mencatat interaksi medis antar pasien dan dokter, termasuk keluhan, diagnosa, dan tindakan yang dilakukan. Data aktivitas dokter admin mencatat kolaborasi administratif antara staf medis dan administratif. Masuk. Sekarang, saya akan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap hasil praktikum yang telah saya lakukan. Mari kita pastikan semua komponen berfungsi dengan benar. Seperti yang bisa dilihat, semua 6 tabel berhasil dibuat dengan struktur yang sesuai. Tabel dokter berisi 3 data, tabel pasien berisi 3 data, tabel administrator berisi 3 data, dan masing-masing tabel relasi berisi data yang menghubungkan entitas-entitas tersebut. Seperti yang dilihat, ID dokter terhubung dengan ID dokter. Yang sangat penting, relasi foreign key sudah terhubung dengan benar. Di tabel pasien dokter, ID pasien merujuk ke tabel pasien, dan ID dokter merujuk ke tabel dokter.
Relasi ini memastikan integritas referensial dalam database. Demikian presentasi tugas 2 basis data yang telah saya lakukan. Melakukan praktikum ini, saya telah mempelajari beberapa konsep penting dalam manajemen basis data. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.